Baca diteliti, apalagi cuma pengalaman. Yang tadi ke surga lah, katanya ke neraka lah. Lalu pulang-pulang dia cerita panjang lebar. Sampai bikin buku. Sampai menimbulkan kesan bahwa pengalamannya lebih lengkap dari informasi yang diberikan oleh kitab suci tentang surga atau neraka. Dia punya kesaksian lebih lengkap dari kitab Wahyu. Dia punya kesaksian lebih lengkap dari pengalaman Rasul Paulus misalnya. Anda perlu curigai. Rasul Paulus itu pernah ke surga, rohnya diangkat. Rasul Paulus bilang apa? Saya ke sana, saya dengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan sembarang. Yang datang dia beromong sembarang. Curiga ini tidak fokus. Tempeleng selalu. Lu bikin surga nih soe. Jangan lu bisa jelaskan. Lu naik Pertamina, ada Hotel Blessing. Lu terus Polres. Yang dibukakan di Alkitab itu sudah ada. Tapi masih ada yang tersembunyi. Supaya jadi kejutan tuh. Kalau soe, kejutan apa di soe? Sebaliknya orang soe ke Kupang, kejutan apa di Kupang? Di surga harus jadi kejutan. Amin. Nah, makanya kekasih Allah harus filter kesaksian orang. Dulu, saya sering berhadapan dengan yang begini. Baik sudah jemaat, sudah pimpin di sini maupun masih khotbah-khotbah keliling di persekutuan-persekutuan doa. Saudara tahu sendiri di persekutuan doa, ngerohnya angin ribut tanpa bimbingan pengajaran yang baik. Waduh, asal kesaksian spektakuler, semua mulut terbuka, sampai lalat masuk, kunyah buka ulang. Iya kan? Percaya sekali dengan cerita-cerita. Sampai ada tuh dokter, tapi dokter sekuler. Dia berdoa di tim doa. Tim doa bilang, masalah yang Anda hadapi hanya bisa diselesaikan kalau pergi minta di nenek pengkubur. Nenek Sumati dari tahun 90-an awal. Bayangkan, Anda bisa lihat tim doa suruh menyelesaikan, ada sakit tertentu. Kalau mau sembuh harus ngobrol dengan nenek di kuburan. Nah, Anda yang mengerti firman, kita kan sudah tahu tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Amin. Kalau pi omong dengan nenek, kalau nenek menyaul mau lari di mana? Saya tanya kau. Hah? Lu lari, Scooby-Doo juga kalah. Ya, tidak ada hubungan. Tapi lihat, tanpa pengajaran. Apalagi Iya kan? Kalau penglihatan di Kupang kan saudara tahu, tuh bikin seram-seram. Nenek omong. Nenek bilang pemberesan di kuburan. Nah, dokter sekuler bisa model begini. Jadi biar mau dokter tinggi-tinggi tapi tidak belajar Alkitab baik-baik, sorry. Mungkin dunia angkat jempol kau, tapi secara rohani lu bodoh sekali. Ayub 7 ayat 9 dan 10 itu kan eksplisit. Orang turun dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Perhatikan. Sebagaimana awan lenyap dan menghilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tapi orang yang tergoyang, tikus tabrak. Lu kipas angin, lu bekas mati baru lu kasih salam. Nenek kembali. Baik kembali. Eo. Baik biasa minum tuh kopi tuh buaya di mok bacicak. Eo. Tidak bisa kembali ya. Saudara tolong sekolah jauh, ada yang bisa sekolah sampai Jawa sana. Pulang ngomong Allah gue. Tapi pak ngomong di kubur nenek Allah sama gue. Bisa sekolah sampai Jakarta, bisa sekolah sampai Malang, bisa sekolah sampai Inggris, bisa sekolah sampai Amerika. Pulang datang nenek. Ini sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. 10 sama-sama 2, 3. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Ia tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Jadi yang muncul itu siapa? Andai kata kalau bukan kipas angin dulu bekas mati, bisa jadi setan. Tapi setan menyamar.
Karena setan juga tahu ini ayat. Kenapa setan harus menyamar, membodohi kita supaya kita meragukan ayat ini. Atau ayat-ayat sejenis ini. Itu aja tujuan setan. Kan setan selalu membuat kita ragu terhadap Tuhan. Jangankan kita, saya sudah bilang. Dari awal Hawa belum berdosa aja. Tuhan sudah bilang, kau makan buah itu kau mati. Setan datang, setan bilang apa? Pastilah Tuhan berkata kau makan pohon buah ini kau mati. Tidak, itu setan. Firman sudah jelas-jelas nih. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Setan akan bikin satu peristiwa. Setan akan setting satu keadaan. Sehingga Anda dan saya, sebisa mungkin setan mau ragu ayat ini. Maka waspadalah. Kalau Anda mulai dengar firman, baca penafsiran sudah jelas. Tapi Anda masih ragu. Mungkin setan ada padamu. Cepat tunduk kepada Allah supaya dia lari. Yakobus 4 ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Satu bukti Anda dan saya tunduk kepada Allah. Anda tunduk kepada apa? Kepada firman-Nya. That's it. Tunduk dong pada firman.